Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Bertakwalah kepada Allah, karena sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang dimuliakan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk terus khususnya mempelajari ayat-ayat Al-Quran melalui tadarus yang kita baca dalam kesempatan di Syahrul Quran ini, bulan turunnya Al-Quran ini. Maka insya Allah melalui bacaan-bacaan ayat Al-Quran, kemudian kita mencoba memahami dari bacaan-bacaan yang kita baca tersebut, itulah sebenarnya jalan kita untuk mencapai ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak pelajaran-pelajaran yang dapat kita petik ketika kita mencoba mempelajari, betul-betul memahami apa yang sebenarnya kita baca. Dan Al-Quran itu, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin sekarang kita baca dapat ilmu pengetahuan seperti sekarang ini, besok kita baca pada ayat yang sama, sangat memungkinkan kita menemukan pengetahuan yang baru lagi. Itu adalah kelenturan-kelenturan kalimat yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan itu bagian dari keistimewaan Al-Quran. Bahkan Al-Quran mampu menyajikan apa yang tengah terjadi dan kita alami kejadian-kejadian sekarang ini. Lalu kita baca lagi ayat-ayat Al-Quran, sangat memungkinkan apa yang tengah kita alami, apa yang tengah terjadi, ternyata pernah pula terjadi di zaman terdahulu. Dan pada kesempatan ini kita ingin membuktikan hal itu sebagai sarana kita untuk melanjutkan tadarus Al-Quran ini. Misalkan kita lihat ya, di dalam konsep akidah Islam ada satu sikap yang dinamakan dengan taqiyah. Istilah taqiyah ini tidak semua sepakat di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada sebagian yang lebih menyepakati dengan istilah tauriyah bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena taqiyah ini lebih identik dengan satu sikap keberagamaan yang lebih dipertunjukkan atau lebih banyak diamalkan oleh kalangan-kalangan Syiah. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap seperti itu yaitu ketika kita seakan-akan tidak beriman kepada Allah, seakan-akan tidak mengimani Rasulullah SAW, tapi sebenarnya hati orang yang beriman itu dia tetap di dalam keimanannya,
itu pernah tidak hanya sekedar terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, tetapi juga pernah terjadi di zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Dan ini ada di dalam surat Al-Mu'min. Al-Mu'min itu kalau di Al-Quran mungkin nanti kalau kita baca lalu cari-cari kok Al-Mu'min gak ada, yang ada adalah Al-Mu'minun. Nah nanti yang sama dengan Al-Mu'min itu surat Al-Ghafir. Nah tepatnya di dalam mulai ayat yang ke-26, di mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qala fir'aun dzaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyuzhira fil ardil fasad. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, Allah tengah mengisahkan tentang bagaimana sikap Fir'aun ketika menghadapi sang juru dakwah yaitu Nabiullah Musa alaihissalam. Maka Fir'aun itu berkata, waqala Fir'aun. Jadi kalau kita artikan secara bebas, dan berkatalah Fir'aun, tinggalkan aku atau biarkan aku untuk menghabisi Musa, untuk membunuh Musa. Wal yad'u rabbah, biarkan dia meminta pertolongan kepada Tuhannya, biarkan dia berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada alasan mengapa kekuatan pemerintahan Fir'aun pada saat itu sangat takut, khawatir akan keberadaan sang juru dakwah yaitu Nabiullah Musa alaihissalam. Kekhawatiran Fir'aun pertama adalah dia sangat merasa ketakutan kalau Musa ini dibiarkan, maka akan menyebabkan penduduknya itu mengganti agama mereka menjadi mengikuti agama Nabiullah Musa alaihissalam. Makanya Fir'aun berusaha ingin membunuh, menghabisi. Tapi ada hal lain yang ditunjukkan atau yang dilakukan oleh Fir'aun selain dari upaya-upaya alasan ya. Mengapa Fir'aun itu ingin menghabisi Nabiullah Musa alaihissalam? Yang kedua ini saya kira ini sangat mirip-mirip dengan apa yang terjadi di zaman sekarang ini. Fir'aun pun tidak tidak luput berusaha untuk menyebarkan fitnah terhadap penduduknya siapa sebenarnya Nabi Musa alaihissalam. Dan diantaranya adalah Musa itu ini orang yang akan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Jadi bukan hanya sekedar merusak agamanya, tetapi juga akan senantiasa melakukan kerusakan di muka bumi ini. Fitnah. Makanya wajar kalau di zaman sekarang ada juru-juru dakwah itu nanti ketika mereka berusaha untuk istiqomah, lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya saya kira sudah sunatullah kalau misalkan ada fitnah yang ditujukan kepada mereka. Dan itu dialami di zaman sekarang ini. Kalau zaman Fir'aun tuduhannya orang ini akan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Nah sekarang kan bahasanya beda begitu. Ini bahasa Al-Quran. Nah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendengar pernyataan seperti itu, ternyata di kerajaan Fir'aun itu ada orang-orang yang sebenarnya mereka orang terdekat, bahkan bagian dari keluarga, memiliki ikatan keluarga yang erat dengan Fir'aun, yang sebenarnya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah istrinya sendiri, kemudian yang kedua sebagaimana di dalam surat Ghafir atau surat Mu'min ayat yang ke-28 ini, ketika mendengar pernyataan Fir'aun seperti itu, dia berusaha melakukan negosiasi, karena selama ini dia adalah orang yang sebenarnya sudah beriman kepada Allah, tapi menyembunyikan keimanannya karena khawatir kalau dinampakkan akan dihabisi pula sama Fir'aun. Makanya dia berkata, waqala rajulun mu'minun min ali Fir'aun
yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbiyallahu wa qad ja'akum bil bayyinati mir rabbikum. Jadi berkatalah salah seseorang yang dia itu telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari keluarga Firaun. Kalau Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini beliau berkata dia adalah sepupunya Firaun. Yang dia itu menyembunyikan keimanannya. Dia berkata, apakah kamu akan membunuh seseorang yang dia itu telah berkata Tuhanku adalah Allah dan sungguh telah datang kepada kalian keterangan dari Tuhan kalian. Dan dia meyakinkan, ungkapannya itu diyakinkan dengan satu kalimat lagi, wa iyyaku kadiban falaihi kadibu. Kalau sekiranya dia itu berdusta, maka dustanya itu akan kembali kepada dirinya. Tetapi wa iyyaku shadiqan yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum. Kalau sekiranya dia benar, maka nanti akan ditimpahkan ujian ataupun musibah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Jadi pada hakikatnya Allah tidak akan pernah memberikan hidayah atau petunjuk kepada orang-orang yang senantiasa berlebih-lebihan dan orang-orang yang senantiasa berbuat dusta. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini jelas-jelas menunjukkan sosok seseorang yang dia itu telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman Firaun, di zaman Nabiullah Musa alaihissalam, karena khawatir, ini satu strategi yang dia lakukan, khawatir kalau misalkan imannya ini ditunjukkan kepada sang penguasa pada saat itu, ini bisa saja menyebabkan bukan saja saya kira berdampak kepada keimanannya saja, tapi nyawanya pun juga akan hilang kalau sekiranya benar-benar dinampakkan. Makanya kondisi seperti ini pernah juga dialami di zaman Nabiullah Muhammad SAW. Sebagaimana kita tahu, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-106. Di dalam ayat tersebut, masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tengah mengisahkan kepada kita semua bahwa kata Allah, man kafara billahi ba'da min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Siapa yang kufur kepada Allah setelah imannya kecuali orang-orang yang dipaksa. Kecuali orang-orang yang dipaksa atau terpaksa. Sementara hatinya itu tetap saja dia berada dalam ketenangan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini satu pengecualian. Jadi di masa Rasulullah SAW, orang-orang yang dia itu sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat, dia mendapati tekanan-tekanan, intimidasi, bahkan upaya untuk menghilangkan nyawa orang tersebut yang dilakukan oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kasusnya adalah kasus Ammar bin Yasir. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang tulus di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Ammar pun takut, ini jangan-jangan apa yang dia lakukan itu salah. Maka karena khawatir yang dilakukannya salah, dia datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bahwa dia mengatakan bahwa dia mengucapkan apa yang sebenarnya diminta oleh orang-orang kufur saat orang-orang kufur itu berusaha untuk menyiksa bahkan menghilangkan nyawanya. Maka apa jawaban Rasulullah SAW ketika mendengar pernyataan dari Ammar bin Yasir seperti itu? Kaifa wajadta qalbak, bagaimana engkau mendapati hatimu? Bagaimana hatimu? Maka apa jawaban Ammar bin Yasir? Dia mengatakan bahwa hatinya mutmainnun bil qalb, bil iman. Hatinya itu tenang, tumakninah di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendengar pernyataan seperti itu,
Maka Rasulullah SAW mengungkapkan, kalau sekiranya mereka itu mengulangi lagi perbuatannya kepada kamu seperti itu, maka ulangi lagi seperti itu. Artinya inilah satu sikap keberpura-puraan kalau bahasa kita atau taqiyah. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dibenarkan di dalam Islam ketika seseorang itu nyawanya sedang dalam kondisi terancam di dalam membela akidah Allah, di dalam membela keyakinan atau beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat pelajaran-pelajaran yang lain, kita pun bisa melihat bagaimana sosok sahabat-sahabat Nabi SAW ketika mereka mempertahankan keimanannya itu tidak hanya sekedar hatinya tetap beriman kepada Allah, tapi sikap dan lisannya pun mereka tetap tunjukkan bagaimana tenangnya berimannya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun misalkan kematian sudah ada di hadapannya karena siksaan-siksaan yang dilakukan oleh orang-orang yang kufur, oleh orang-orang yang membenci terhadap ajaran Islam. Dan ini seperti halnya kita tahu bagaimana kisah Bilal ketika disiksa habis-habisan, dia tetap saja ketika dia diminta untuk musyrik, untuk syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia tetap saja mengungkapkan kalimat ahad, ahad, ahad. Bahkan kata dia, kalau ada kalimat yang lebih baik lagi daripada ini dan menjadikan engkau semakin benci terhadap Islam, maka saya akan ucapkan lagi itu. Itu kata Bilal. Kita pun tahu bagaimana misalkan kasus Habib Ibnu Abi Zaid. Ibnu Zaid ini dia pun sama ketika dia berhadapan dengan Musailamah Al-Kadzab. Ketika dia bertanya Musailamah Al-Kadzab kepada beliau, apa engkau beriman bahwa Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah? Iya, saya beriman bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Apakah kamu beriman bahwa aku ini juga utusan Allah? Kata Musailamah. Maka beliau menjawab, saya tidak mendengar. Karena jawabannya seperti itu, ditebaslah satu bagian tubuhnya. Dan begitu berulang kali sampai hilanglah nyawa beliau. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah yang tidak kalah bisa ambil pelajaran kepada kita adalah kisah dari seorang sahabat Nabi SAW, yaitu ada di zaman sahabat Umar bin Khattab ketika beliau ditangkap oleh seorang raja Romawi. Kemudian ketika ditangkap oleh raja Romawi itu, beliau diminta untuk memeluk agama Nasrani. Tapi beliau sama sekali tidak mau mengikuti. Bahkan kalau kamu sekiranya mau mengikuti agama Nasrani, maka niscaya akan aku nikahkan kamu dengan putriku, bahkan akan aku karuniakan, akan aku beri harta kekayaan dari kerajaanku. Apa jawaban beliau? Kalaulah sekiranya harta kekayaan Romawi ini diberikan kepadaku, bahkan harta kekayaan orang-orang Arab juga diberikan kepadaku semuanya, walaupun hanya sekejap saja saya berpaling dari agama Nabi Muhammad SAW, maka saya tidak akan berpaling dari agama Nabi Muhammad SAW. Itu adalah satu sikap yang ditunjukkan, bahkan dia mendapati siksaan yang sangat mengerikan sekali dipertunjukannya. Sebenarnya siksaannya itu hanya dipertunjukannya aja. Karena saat itu ditakut-takuti dia sampai disalib, kemudian ditakut-takuti untuk dihabisi nyawa, tetap saja dia tidak mau bergeming. Berikutnya dia juga bahkan dipertunjukkan agar dia ini biar meninggalkan agama Nabi Muhammad SAW. Diambillah seorang tawanan muslimin yang lain, lalu tawanan ini dimasukkan ke dalam kuali atau wajan yang besar sampai tulang-tulangnya itu sudah kelihatan. Dia diminta lagi untuk tetap meninggalkan agama Nabi Muhammad, tapi lagi-lagi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia tetap saja menunjukkan kualitas imannya yang luar biasa, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat yang lain,
dia pernah diuji dimasukkan di dalam penjara karena dengan ujian yang luar biasa dimasukkan kualitas, ditakut-takuti dimasukkan kualitas tidak bergeming, dia pun dimasukkan ke dalam penjara, dibiarkan tidak makan sama sekali. Lalu diberikanlah dengan begitu makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu khamar dan daging babi. Tapi lagi-lagi dia itu tidak mau memakannya. Tidak mau memakannya. Bahkan seorang raja Romawi itu mendatangi, kenapa kamu tidak mau makan itu? Padahal tahu dia dalam kondisi lapar. Maka apa jawaban dia? Saya tahu Islam sebenarnya membenarkan kalau saya makan ini, karena ini dalam kondisi darurat. Tapi saya tidak ingin melihat engkau tertawa hanya gara-gara saya lapar lalu memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau pun akhirnya dicium keningnya oleh Raja Romawi tadi dan dia dibebaskan. Tapi tidak begitu saja menerima pembebasan. Dia mengatakan, apakah tawanan-tawanan kaum muslimin juga akan dibebaskan? Baik kalau begitu semuanya dibebaskan. Nah makanya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sungguh pelajaran-pelajaran yang luar biasa yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh bertakyah di dalam masalah akidah, tetapi kita juga boleh memilih seperti apa yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi yang lainnya yang memiliki kualitas iman yang luar biasa, yang sudah tidak gentar lagi menghadapi kematian walaupun sudah di hadapan mata. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini saja sedikit tadarus kita dalam kesempatan subuh ini. Mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya untuk pelajaran kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri billahi bisabillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.